Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Risalah Amaliyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang bacaan dari surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran, bahkan melebihi langit dan bumi, sehingga layak sekali untuk kita baca kapan saja, seperti waktu pagi dan sore hari, sebelum kita tidur dan setelah sholat fardu. Namun ternyata ada beberapa keadaan dan waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi tersebut. Hal ini wajib kita ketahui karena agama kita melarang membaca pada saat-saat tertentu, agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang disangka mendapat pahala, malah ternyata menimbulkan dosa. Tetapi sebelum membahas lebih lengkap, bagi para sahabat yang baru berkunjung di channel YouTube Risalah Amaliyah, saya mengajak untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah bagian kanan video ini. Bagi yang telah subscribe dan menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para sahabat, berikut ini adalah waktu dan kondisi yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah sebagai berikut. Pertama, saat kita sedang ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Baginda Nabi melarang kita untuk membaca Al-Quran saat kita sedang ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Sedangkan ayat kursi sebagai salah satu ayat dari Al-Quran tentu juga tidak boleh kita baca saat sedang ruku dan sujud di dalam ibadah sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali, beliau berkata, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Yang kedua, kita dilarang membaca ayat kursi ketika berada di toilet atau kamar mandi. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjelaskan bahwa dianjurkan membaca Al-Quran di tempat bersih dan terpilih. Oleh karena itu, sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi syarat dalam kebersihan dan tempat yang mulia. Adapun membaca di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat yang memakruhkannya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Namun hal itu tetap saja termasuk hal yang terlarang sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita dilarang membaca ayat kursi dalam keadaan mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitab At-Tibyan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga bisa merusak atau merubah bacaan ayat dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kita dilarang membaca ayat kursi dalam keadaan menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah ketika kita sedang junub, sedang haid dan nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya berzikir bagi orang-orang yang sedang menanggung hadas kecil dan besar seperti junub, haid, dan nifas. Dengan bentuk zikir tersebut berupa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, dan doa.
Akan tetapi membaca Al-Quran haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya di dalam hati. Para sahabat channel Risalah Amaliyah yang dirahmati Allah, itulah tadi ulasan tentang waktu dan kondisi yang dilarang untuk membaca Al-Quran, meskipun itu hanya sebuah ayat, misalnya ayat kursi. Maka jika ingin membaca ayat kursi, pilihlah tempat dan waktu yang tepat, sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan menambah dosa. Misalnya, waktu pagi dan sore, setelah sholat fardu, dalam kondisi santai di dalam rumah dan sebelum tidur. Karena membaca ayat kursi sebelum tidur merupakan anjuran Rasulullah. Sebab dengan membacanya, maka orang yang tertidur akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mendekatinya hingga subuh. Selain itu juga, ayat kursi juga menjadi salah satu sebab seorang muslim masuk surga. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Demikianlah para sahabat, jangan lupa bantu kami untuk share atau dibagikan jika video ini sekiranya bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.